Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fajr Maulana Yusuf, salah satu dosen program studi farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Makassar. Dengan NIDN 0915039202 dan NPTK 56477706711303002. Latar pendidikan saya adalah sarjana sains pada bidang matematika dan magister sains pada bidang yang sama, matematika. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai dosen memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu wujud pelaksanaan pengajaran yang saya lakukan adalah dengan mengampu mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi saya dan keahlian saya, yaitu salah satu mata kuliah wajib yang bernama Matematika Dasar dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Matematika Dasar merupakan salah satu mata kuliah wajib kurikulum pada Fakultas MIPA Universitas Islam Makassar, yang menjadi salah satu dasar pondasi untuk pengembangan pemahaman pengetahuan umum mahasiswa terhadap program studi yang mereka tempuh di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Makassar. Dalam mata kuliah ini dibahas konsep dan dasar matematika di tingkat universitas, serta penerapan atau implementasi keilmuan matematika terhadap bidang program studi masing-masing. Beberapa materi konsep dari matematika dasar, yang pertama adalah sistem bilangan real, yang kedua persamaan, pertidaksamaan, dan nilai mutlak. Yang ketiga adalah eksponensial dan logaritma, yang keempat limit, yang kelima turunan, yang keenam integral, yang ketujuh deret tak hingga, dan yang terakhir adalah persamaan diferensial. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, mahasiswa mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kompetensi khusus yang dimiliki adalah mahasiswa mampu memiliki kemampuan mengikuti perkembangan ipteks. Kompetensi umum yang harus mahasiswa miliki, yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi. Yang kedua, mampu mengkaji implementasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi berdasarkan kaidah, tata cara, etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, atau rancangan. Capaian mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep teoritis tentang bilangan real. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis tentang persamaan, pertidaksamaan, dan nilai mutlak. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis tentang eksponensial dan logaritma. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis tentang limit. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis tentang turunan. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis tentang integral. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis tentang deret tak hingga. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis tentang persamaan diferensial. Sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang bilangan real, mahasiswa mampu menjelaskan tentang persamaan, pertidaksamaan, dan nilai mutlak, mahasiswa mampu menjelaskan tentang eksponensial logaritma, mahasiswa mampu menjelaskan tentang limit, mahasiswa mampu menjelaskan tentang turunan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang integral, mahasiswa mampu menjelaskan tentang deret hingga, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang persamaan diferensial. Pada mata kuliah Matematika Dasar, adapun materi yang akan saya bawakan pada video pengajaran adalah mengenai limit. Materi pokok limit yang akan saya ajarkan memuat, yang pertama adalah teorema limit, yang kedua adalah menentukan nilai limit, baik secara substitusi langsung, faktorisasi, maupun dengan perkalian bilangan sekawan. Kemudian, penerapan teorema limit tak hingga, limit trigonometri, dan yang terakhir adalah implementasi limit pada bidang farmasi. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran matematika dasar minimal memuat laptop, slide persentase, referensi pokok yang digunakan baik berupa buku ajar, buku referensi,
maupun publikasi-publikasi ilmiah lainnya. Proyektor, papan tulis, dan alat tulis seperti spidol akan menunjang dalam proses pembelajaran. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode pembelajaran SCL, Student Centered Learning, yaitu pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa sebagai pusat pembelajaran yang dianggap efektif dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain menggunakan metode SCL atau Student Centered Learning, juga mengkombinasikan dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment, di mana delivery tentang penyampaian perkuliahan kepada mahasiswa, baik menggunakan media maupun referensi-referensi yang mudah diperoleh. Yang kedua, interaction, bagaimana cara berinteraksi terhadap mahasiswa, yaitu memberikan pengarahan kepada mahasiswa untuk lebih aktif di kelas dengan bertanya, berdiskusi, atau memberikan materi. Selain itu, sebelum pembelajaran dimulai, dibuatlah grup mata kuliah dengan menggunakan aplikasi bantu misalkan WhatsApp untuk memudahkan komunikasi dan diskusi kelas secara daring. Yang terakhir adalah assessment, yaitu pemberian penilaian kemampuan mahasiswa. Adapun penilaian yang dilakukan dengan cara objektif sesuai standar penilaian pembelajaran yang telah disepakati di kelas pada pertemuan awal, misalkan 1. Kehadiran 10%, 2. Ujian tengah semester 25%, 3. Ujian akhir semester 35%, 4. Tugas 15%, 5. Partisipasi aktif dalam diskusi 15%. Demikianlah perkenalan dan penjelasan mengenai mata kuliah matematika dasar yang dijadikan rujukan dalam pengenalan diri dosen pada bidang pengajaran. Selanjutnya, silahkan saksikan video pembelajaran mata kuliah matematika dasar sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawannya semua? Sehat-sehat? Siapa yang merindukan mata kuliah saya minggu lalu? Mata kuliah yang selalu dirindukan ya. Karena apa? Mendengar namanya, langit dan bumi pasti berguncang bergilir. Oke, kita lanjutkan ya mata kuliah kita sebelumnya. Sekarang kita di pertemuan 6 di matematika dasar, yaitu materinya adalah limit. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya dulu kalau saya presensi ya satu-satu. Oke. Yang pertama, Artika, Hadir Pak. Andi Risma, Hadir Pak. Irawan. Oh, Irawan sakit ya? Iya Pak. Ada infonya? Ada? Ada. Oke. Fadel? Hadir Pak. Siapa lagi yang sebelum sebut? Nur Fadila? Hadir Pak. Putri? Hadir Pak. Oke. Absennya saya sudah absen. Kemudian lanjut, kita akan membaca doa supaya apa yang kita lakukan ya, supaya apa yang saya ajarkan, apa yang kalian terima itu berkah. Oke, sebaiknya kita berdoa dulu, termasuk kita doakan juga Irawan. Semoga Irawan diangkat sakitnya. Amin. Oke, doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya masuk ke materi kita limit, kemarin apa saja yang telah dipelajari? Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Apa itu, Fadel? Yang pertama ada sistem bilangan. Yang kedua ada persamaan, pertidaksamaan, dan Ya. nilai mutlak. Apalagi? Yang ketiga rasio proporsi dan presentasi. Yang Apalagi? keempat eksponensial dan logaritma. Oh ya, betul. Itu materi-materinya kita kemarin ya. Materi kita yang kemarin itu bilangan real, persamaan, pertidaksamaan dan nilai mutlak, rasio proporsi dan persentase, eksponensial dan logaritma. Sudah tahu semua ya? Apa saja kegunaan dari konsep-konsep matematika ini. Lanjut, sebelum saya masuk ke materi limit, alangkah baiknya kalau kalian mengetahui untuk apa kita belajar limit. Untuk itu saya akan jelaskan motivasi sebagai capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajarannya itu kalian diharapkan sebagai lulusan nantinya mampu memiliki kemampuan mengikuti perkembangan IPTEX. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi. Kemudian
kalian diharapkan mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi berdasarkan apa? Kaidah, tata cara, dan etika dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, atau rancangan. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah untuk kali ini yaitu kalian sebagai mahasiswa harus memahami konsep teoritis tentang limit. Supaya apa? Supaya kalian dapat atau mampu menjelaskan bagaimana limit tersebut digunakan pada bidang farmasi. Oke? Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Lanjut. Dalam pendahuluannya, kalkulus merupakan salah satu cabang matematika yang sangat banyak aplikasinya atau implementasinya pada ilmu lainnya. Nah, tidak terkecuali dalam farmasi. Dalam kalkulus memuat beberapa materi-materi penting, yaitu yang pertama ada limit, yang kedua ada turunan, dan yang ketiga ada integral. Lanjut, kita akan masuk ke teorema limit. Nah, sambil saya menjelaskan, silakan yang mau mencatat ya, silakan mencatat teorema limit. Yang pertama, ini sebagai pengantarnya, jika nilai dari limit x menuju a, fx sama dengan f, dan nilai dari limit x menuju a, gx sama dengan g, maka ada berapa teorema limit yang dihasilkan? Nah, minimal ada 6 ya. Nah, yang pertama adalah limit x menuju a untuk k. Nah, k itu apa? Konstan. Jadi kalau dia limitnya bentuknya konstan, maka nilainya adalah tetap nilai konstan itu juga. Kemudian yang kedua, limit x menuju a untuk k kali fx. Nah, itu sama dengan k kali limit x menuju a untuk fx, atau sama dengan k kali f. Yang ketiga, limit x menuju a untuk fx plus minus. Artinya operasinya terserah, mau ditambah atau mau dikurang. Nah, maka dia menghasilkan limit x menuju fx ditambah atau dikurang juga untuk limit x menuju a untuk gx, atau nama lainnya adalah ff plus minus g. Nah, kemudian yang keempat, kalau tadi sudah kita tambah dan kurang, nah sekarang kita kali lagi. Limit x menuju a untuk fx kali gx, nah itu sama dengan limit x menuju a fx dikali limit x menuju a gx. Nah, oke? Nah, itu teorema limit keempat. Teorema limit kelima, nah, sudah ditambah, sudah dikurang, sudah dikali, kurang apa? Kurang dibagi. Nah, maka kalau limit x menuju a untuk fx per gx, bagaimana bentuknya? Maka limit x-nya ini, nah, limit x menuju a untuk fx kita masukkan ke atas, per limit x menuju a ini juga kita masukkan ke bawah. Limit x menuju a untuk gx, maka hasilnya ini bentuknya adalah f per ini bentuknya adalah g, maka nilainya adalah f per g. Kemudian yang terakhir adalah untuk teorema limitnya, limit x menuju a untuk f pangkat nx, maka pangkat n nya ini kita keluarkan di luar, kemudian kita ubah bentuknya menjadi limit x menuju a fx, yang mana limit x menuju a fx itu adalah f. Nah, karena f berpangkat n, maka hasilnya adalah f pangkat n. Nah, oke? Nah, seperti itu. Contoh soalnya kita lihat ya. Bagaimana contoh soalnya? Yang pertama, kita punya 4x kuadrat. Nah, x-nya kita dekatkan ke 3. Kalau x-nya kita dekatkan ke 3, maka 4x kuadrat menghasilkan berapa? Maka kita ganti nilai x-nya sama dengan 3, menjadi 4 kali 3 kali pangkat 2, atau 4 kali 9 sama dengan 36. Betul. Bagaimana keadaannya itu tidak terdefinisi bentuknya kalau dia menghasilkan 0 per 0. Jadi kalau ada limit menghasilkan nilai 0 per 0, itu tidak terdefinisi namanya. Makanya cara yang kedua adalah kalau kalian substitusi langsung dan menghasilkan nilai 0 per 0, maka cara substitusi tidak bisa dilakukan. Lanjut, kita akan lakukan cara yang kedua. Cara yang kedua apa? Faktorisasi. Jadi kita lakukan faktorisasi. Jadi contohnya, di sini katakan limit x menuju 4, x kuadrat kurang 16 per akar x kurang 4. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalian coba masukkan, maka kalau saya masukkan di sini 4 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2
16 kurang 16 4 kurang 4 akar 0 per 0 kan? Nah, dia tidak terdefinisi. Nah, makanya kemudian kalau misalkan begitu Pak, bisa saya faktorkan. Untuk fungsi di atas bisa, tapi fungsi di bawah tidak bisa. Nah, tidak ada yang bisa kita coret. Makanya karena tidak ada bisa yang kita coret, maka kita lakukan perkalian sekawan. Oke, itulah tadi 3 cara ya, bagaimana kita menentukan nilai limit. Yang pertama ada substitusi langsung, yang kedua adalah faktorisasi, yang ketiga adalah sekawan. Oke, betul. Lanjut. Nah, dalam limit juga, kalau tadi kan kita punya limit pasti ya 4, 3, 0. Bagaimana kalau kita menuju limit yang tak hingga? Nah, bagaimana kita memprosesnya? Jadi kalau ada proses yang tak hingga, maka dikatakan dia bentuk umumnya seperti ini. Ya, kalian bisa baca ya semua, bahwa limit x menuju tak terhingga untuk ax pangkat m ditambah bx m pangkat m kurang 1 ditambah c kali x pangkat m kurang 2 dan seterusnya dibagi. Nah, jadi kalau misalkan pangkatnya tak terhingga itu identik dengan fungsi pecahan polinomial. Jadi kalau kalian lihat x menuju tak terhingga baru pangkatnya banyak sekali, nah itu bentuk limit tak hingga. Maka untuk menyelesaikan itu kita bisa lihat contoh soalnya. Saya punya contoh soal seperti ini. Nah, kalau kalian lihat limit x pangkat limit x menuju tak terhingga untuk 2x kuadrat tambah 6x tambah 1 per x kuadrat kurang 2x tambah 3. Bisa lihat soalnya ya. Nah, lihat di sini. Triknya adalah bagi semua dengan pangkat paling tinggi. Oke. Kemudian materi selanjutnya adalah limit trigonometri. Nah, masih ingat trigonometri ya? Waktu SMA bagaimana? Kalau kedengar kata trigonometri, tri 3, gono sudut, metri ukuran, 3 ukuran sudut. 3 ukuran sudut itu adalah sinus, kosinus, tan. Jadi kalau bilang sinus, kosinus, tan, sin, cos, tan, itu trigonometri itu. Trigonometri juga bisa kita terapkan pada limit. Rumusnya itu, ini rumus dasarnya, yaitu limit x menuju 0 untuk sin x per x sama dengan 1. Kemudian limit x menuju 0 untuk tan x per x itu juga sama dengan 1. Nah, untuk perubahan-perubahan bentuk limit lainnya kalian bisa turunkan ya. Banyak referensi-referensi buku yang kalian bisa baca untuk mengeksplorasi kalian punya pengetahuan mengenai trigonometri. Oke? Lanjut. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan apa tidak? Ayo, siapa yang mau bertanya? Bagaimana ya? Apa pertanyaannya ya? Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan apa sih manfaat yang kita dapat dari pembelajaran limit ini dalam bidang farmasi? Kan kalian punya program studi farmasi ya? Kira-kira apa sih manfaat limitnya? Sebentar saya akan lihatkan contoh-contoh implementasinya. Tapi sebelum saya lihatkan, ada yang mau menjawab? Coba menjawab. Kira-kira apa Tika? Untuk menentukan dosis obat, tekanan obat, serta persediaan obat. Untuk betul, jawabannya untuk Artika, salah satu fungsinya itu adalah menentukan dosis obat, kemudian menentukan takaran obat. Nah, tapi itu untuk bidang lainnya, bukan untuk limit. Kalau yang tadi disebutkan oleh Artika, salah satu manfaat belajar matematika itu juga salah satunya, tapi itu untuk materi rasio, proporsi, dan persentase. Waktu untuk mencapai steady state-nya. Pernah dengar kata steady state ya? Bagaimana dia? Contohnya itu konsentrasi obat dalam darah yang diinfus secara kontinu. Diberikan seperti ini. Kemudian bagaimana konsentrasinya? Sisa kalian masukkan limitnya. Limit dari 20 dikali 1 dikurang Euler pangkat minus 0,3 T. Euler pangkat minus 0,3 T itu sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, maka 20 kali 1 kurang 0 itu sama dengan 20. Apalagi masih ada tidak Pak? Masih ada. Yaitu degradasi obat. Ini yang biasa kalau dalam farmasi
itu dikatakan degradasi obat. Tapi kalau dalam bidang-bidang lainnya itu kadang biasa disebut dengan kadaluarsa. Nah, obat juga punya kadaluarsa atau degradasi obat. Selain makanannya, makanan juga memiliki degradasi obat, degradasi makanan. Kalau biasa kita sebut dengan masa expired. Nah, pernah dengar istilahnya, kalau jangan dulu obatnya ya, saya dulu lihat makanannya. Dalam makanan itu lihat expirednya. Biasa kata expired itu dituliskan dalam bahasa Indonesia sebaiknya digunakan sebelum atau sebaiknya dikonsumsi sebelum. Tidak pernah dikatakan dilarang dikonsumsi pada pada saat berapa. Tidak ada. Kenapa? Karena dia pakai pendekatan limit yang menuju ke suatu saat makanan tersebut tidak boleh dipakai, tidak boleh dimakan. Jadi ketika makanan tersebut tidak boleh dimakan, limitnya itu pasti sebelumnya. Jadi misalkan Yaya beli roti tanggal berapa hari ini? Tanggal 12 ya. Nah, hari ini tanggal 12. Nah, misalkan Yaya beli roti ternyata expire-nya itu tanggal 13. Kalau Yaya makan hari ini itu roti tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah karena expire-nya belum. Tapi kalau Yaya makan tanggal 13 besok, apakah masalah? Tidak ada masalah juga karena masih bisa dimakan pada saat itu. Nah, pertanyaannya selanjutnya, apakah ketika saya makan tanggal 14, bukan saya makan ya, Yaya yang makan rotinya pada tanggal 14 itu masih bisa apa tidak? Nah, itu pertanyaan sederhananya begini. Kalau ada yang jawab tidak Pak, karena dia sudah expired, secara kaidah bisa, betul. Tapi kalau kita berbicara apakah dia mempengaruhi fisik Yaya ketika makan, dilihat dulu dari kondisi makanannya. Kalau kondisi makanannya sudah jamuran, jelas tidak boleh ya dimakan ya, jangan makan makanan jamuran ya. Tapi kalau Yaya butuh katanya begini, Pak, saya butuh makan ini karena saya lupa beli makanan lain. Saya terdesak, saya lupa ternyata roti saya expired kemarin. Ternyata ketika dimakan Yaya tidak ada masalah karena memang pada saat itu dikatakan sebaiknya dimakan, sebaiknya dikonsumsi, bukan dilarang. Kapan dia dilarang? Ketika roti tersebut memang sudah tidak layak dimakan. Nah, begitu juga dengan obat ya. Obat. Nah, ini contoh degradasi obat. Kemudian ini contoh untuk bioavailabilitas obat atau bagaimana stabilitas obat dalam bidang farmasi. Oke. Apa yang kita pelajari hari ini kira-kira apa? Ada yang bisa jelaskan kembali apa yang kita sudah pelajari hari ini? Satu orang, Andriani, bisa dibacakan apa yang kita sudah pelajari hari ini? Ya. Tentang limitnya, boleh? Yang dipelajari hari ini tentang limit itu mengenai tentang pengertian limit sendiri, di mana limit berfungsi merupakan bagian dari kalkulus sama seperti diferensial dan integral. Terus limit fungsi bisa diperoleh dengan substitusi langsung, faktorisasi, dan perkalian bilangan sekawan. Oke, manfaatnya, cara bisa manfaatnya limit. Anggun. Manfaatnya terutama di bidang farmasi, pertama konsentrasi obat dalam darah, yang kedua laju disolusi obat, yang ketiga waktu untuk mencapai steady state, yang keempat degradasi obat, yang kelima bioavailabilitas obat dan stabilitas obat. Oke, betul. Oke, mantap ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi diingat ya. Jangan dilupa ya. Jangan sampai hari ini diingat, besok dilupa. Ya, semoga tidak terjadi ya. Dan saya yakin tidak terjadi. Oke. Untuk hari ini cukup sekian dari saya ya. Semoga apa yang saya sampaikan berkah. Untuk itu sebelum kita tutup perkuliahan kita, lebih baiknya karena kita kampus Aswaya ya. Sebaiknya sebelum dan setelah belajar kita berdoa dulu. Oke, untuk doa kita akan baca doa mengakhiri materi kuliah bersama-sama ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya tamat dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka rabbi wa bihamdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, faman kana minal khata faminni, al-insanu wal hata wa nisyan, faman kana minas sabi faminallah. Walal muwafiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Iya. Oke, terima kasih.